Kita jadi manusia, nah kita beda. Nah, yang menjadikan kita manusia itu kena kita beda. Tidak. Ini semata-mata adalah Allah Subhanahu. Pisau dulu sebelum hadir kita boleh dikodok. Jadi kayu, jadi batu, jadi tanah. Pisau adalah Allah. Alhamdulillah jadi manusia. Coba kalau jadi kodok, pompa pancing. Kalau jadi cacing. Alhamdulillah jadi manusia. Dan manusia adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, dan makhluk yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Dibandingkan seluruh makhluk lain, manusia yang paling mulia. Malaikat dulu, kalau malaikat dulu jadi pembantu manusia. Allah kata kepada malaikat, kalau bantu ada, sujud pada ada, semua pada. Tapi manusia, ada yang jadi Habibullah, ada yang jadi Rasulullah, ada yang jadi Nabiullah, dan kita tergolong manusia itu. Alhamdulillah. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keadaannya? Alhamdulillah. Duit banyak, alhamdulillah. Duit dikit, alhamdulillah. Dan ketik duit, alhamdulillah. Duit hilang, alhamdulillah. Lupa tak mau bohong. Lah bahagia gitu, lah bersyukur gitu. Alhamdulillah. Apa pun keadaannya, sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Apa pula untung masih hidup. Belum mati. Tapi siapa aku? Ya. Orang mati itu pengen dari itu. Pengen dari itu kan. Itu baca sudah sejadah. Walau tara idil mujrimuna bisu'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini sudah sejadah. Ya sudah sebelumnya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu bisa tengok kata Allah, orang-orang yang di dunia dulu gawenya dah tahu lihat. Orang semayang dia dah semayang, orang ngaji dia dah ngaji, orang zakat dia dah zakat. Pokoknya hidup dia dah tahu lihat. Pasal yang juga dah tahu lihat. Paham tak? Lagi saya cakap dah lihat. Bapak dia dah tahu lihat itu. Nanti tak ngerti. Tak tahu lihat apa. Dia tiup saja. Undang-undang dia kata tepuk dada kami selesai. Halal haram hal. Itu nama tak tahu hal. Ya. Walau tara izin mujrimun. Kalau kamu bisa melihat, bisa nengok, bisa nyaksikan orang yang di dunia tidak tahu lihat. Walau tara izin mujrimun nakisu ru'usihim. Mereka menghempas-hempaskan kepalanya, mukul-mukul kepalanya, ngantuk-ngantukan kepala, mecah-mecah kepala, hancur kepalanya, pecah keluar otaknya, hancur kepalanya. Apa? Besar ya. Besar kan? Kita lihat mana kuburannya? Di kiri, di kanan, di depan, belakang. Apa ya? Berarti kuburan itu? Kiri. Hah? Kiri. Itu makan itu. Apa kuburan masing-masing lagi kuburan lagi? Sebelah mana? Lalu kita tengok apa terjadi di Indonesia. Ya. Untunglah kita tak ikut Tuhan. Israel kalau kita ikut Tuhan dan kubur itu tak kembali ke rumah lagi. Ya. Apa? Sujud juga loh. Makan saya lagi, minum saya lagi, pengantin pun saya lagi. Kalau tengok Tuhan, takut, kenapa? Mereka di sini apa? Pecah-pecah kepala, lempar-lempasan kepala, ngantuk-ngantuk kepala, hancur kepala. Karena disuruh usim inda rabbih,
sakit, pas kita mau melulu. Apa lulunya? Rabbana absarna wa sami'na. Ya wahai Tuhan kami, ya Allah, kami inilah tengok, kami menyaksikan. Ionya rupanya Allah, banyak kena siksa, banyak kena gebuk, ada kena panang, ada kena cucuk, diberi pula, segala tu. Kami kinilah tengok ya Allah, kami langani. Lalu apa hendak mereka? Farji'na, ya Allah balikkanlah kami. Hiduplah kami, nak tak hidup. Pak balik pada hidup, jerit-jerit tu kita lagi mekik-mekik pada hidup. Ada tak yang boleh hidup? Ada yang mati pada hidup? Kalau ada lagi loh. Mereka minta balik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Balikkan kami ya Allah. Hidup kami ya Allah. Kata Tuhan nak apa nak hidup? Dululah hidup termain sampai 70 tahun. Ada 80 tahun, tak berpuas kata Tuhan. Sampai berubah nak ngambut kau, sampai ompong gigi kau, sampai bungkuk kau, sampai dah dekat ngapur-ngapur gigi, nak balik hidup pula. Ternyata kau tak nak balik hidup. Kata Tuhan, kau apa balik hidup? Farji'na, ya Allah balikkan kami. Kau banyak dongeng ya. Ikut firman Tuhan. Percaya, alhamdulillah, tak percaya, kafir. Kalau Tuhan tak kita percaya ni, siapa lagi yang percaya? Kalau Allah tak percaya lagi, nak kalau siapa lagi kita percaya lagi? Kalau firman Allah kita tak percaya, cakap siapa lagi yang percaya? Cakap iblis. Apa terbalik kita iblis itu percaya, Tuhan tak percaya? Aneh pula ada orang begini. Bubu cakap tak percaya. Coba kalau kami semata-mata yakinnya aja. Balik. Allah berfirman tak percaya. Nabi Muhammad sabda tak percaya. Orang biasa mau tahu pemain percaya. Saya tak bingung tu dengan orang ini kan. Allah berfirman dia tak yakin. Nabi bersabda tak percaya. Ulama berkata tak percaya. Orang biasa yang penyombong tak percaya. Aneh jadi itu cuma tak pula memang orang Tuhan ni kalau kan. Jadi kata Tuhan kau apa nak balik? Apa nak balik hidup? Farji'na ya Allah, balikkan kami ya Allah. Aku Allah tak puas dulu kau hidup. Ya, tak puas dulu kau hidup 20 tahun. Lalu kau lacak dalam dunia kau. Siang malam masih belum puas. Ya Allah farji'na, balikkan kami ya Allah. Kenapa Allah? Na'mal salihah. Kami nak beramal saleh. Beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin ini ya Allah. Balikkan ya Allah. Sehari kejadian ya Allah. Sehari. Tak bisa Tuhan. Kau dulu dah puas hidup 70 tahun. Kau tak bisa sehari 1 jam aja ya Allah. Tak bisa juga walau sejam. Kenapa lah habis? Masa dulu 70 tahun kita lupa sejam ya Tuhan kan? Kau dah semenit ya Allah. Tak bisa juga walau semenit. Ya Allah, please ya Allah. Please dah. Oh ya Allah, kita dah baikkan. Kau dah cuma ya Allah izinkan nak ucap la ilaha illallah. Cuma nak ucap la ilaha illallah. Apa pentinglah la ilaha illallah. Sudah mati lagi Allah, tak bisa Allah. Cuma nak ucap la ilaha sekali bukan izinkan Tuhan. Nampak pula baru tahu faedahnya. Maqala la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang ucap la ilaha illallah masuk surga. Tapi nak dengan ilmu, nak ngaji, nak belajar. Kalau ucap-ucap halal, apik pada tu. Ada kan dia kalau baca ucap. Artinya nak dengan ilmu. Inna muqinun, kami yakin ya Allah. Kita cuma hidup, minta izin, nak numpang baca la ilaha illallah. Itulah orang yang kubur sudah mati. Maka kita bersyukur, alhamdulillah masih hidup.
Saya susah-susah kita masih susah dalam hukum. Saya payah-payah kita masih payah orang yang sudah meninggal. Sepekat-pekat hidup kita masih pekat orang hukum. Kita di dunia masih bisa berdiri. Masih bisa bangun. Ada yang mati kelaparan, masuk bawah tuh. Mati kenyangan banyak. Tidak mati kelaparan kan? Yang banyak mati segala dimakan. Akhirnya penyakit kalau timbul. Ya. Segala dimakan. Yang haram, yang halal dimakan kan, timbul penyakit, ya kan? Nah itu yang bunuh gitu. Ternyata mati itu adalah mati jangan tidak mati kelaparan. Ya. Jadi saya susah-susah di dunia masih susah pada ibu. Jadi macam mana? Untuk itu kita bersyukur alhamdulillah. Kenapa masih hidup? Ada kesempatan lagi. Orang dalam kubur cuma mengumpan dikit baca la ilaha illallah. Kita berpuas. Nak berjuta kali pun masih bisa lagi. Ya. Nak banyak tu nak solatnya, nak zakatnya, nak berzikirnya, nak baca Qurannya, nak bertaubatnya, nak istighfarnya, nak majlis ilmunya, kita masih ada kesempatan. Nah, ya Allah, ya Ustaz, kami ni ngapalah sakit, kalau apa lagi, bagi megawenya, pun masih bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Walaupun kita balik, hati kita masih bisa berzikir kepada Allah. Amin. Kenapa? Selagi masih hidup, berarti Tuhan masih sayang. Selagi masih hidup, berarti nikmat Allah sangat besar. Untuk itu, alhamdulillah. Jadi di sisa-sisa umur kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih hidup. Kalau tahu balik ke mati kita. Mana tahu? Kita tak menjamin ini, kan? Saya balik ke mati. Allah alam tak tahu kan. Mungkin bapak mati, cuma jangan mati selompak satu orang. Berdua betul mati. Dua orang selompak orang ini. Gini lah kita ya. Bapak dulu, saya kuliah, bapak dulu. Ini jelas berarti mati. Ada yang tak pengen dan mati. Saya doakan pada umur 1000 tahun. Jika dewi ada kisah pun ganti. Ya Allah panjangkanlah umur aku. Siapa yang tak doa pada umur 1000 tahun? Karena yang doa pada umur itu masih kok iblis semua. Iblis semua sekok. Ya Allah panjangkanlah umur aku iblis. Allah panjang umur sampai kiamat. Tak mati. Kita kok minta diselamatkan iman. Diselamatkan Islam. Untuk apa panjang umur? 100 tahun itu sebelum hidup. Ada yang 100 tahun juga. Kalaupun ada kapal yang dikasih wall lah. Saya sudah sidang kan 60, 70. Kalau Rasulullah umat itu adalah banyak siti masalahnya 60, 70. Itu pun lah memang harus jadi goyang dah jalan lah. Apa lagi? Yang enak 30, 40 aku lagi enak. Jadi alhamdulillah. Jadi orang semuanya adalah orang yang bahagia. Kenapa? Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, aku tambah berkahnya, tambah nikmatnya, tambah enaknya, tambah jumlahnya, tambah. Kita bersyukur diberikan Tuhan itu, kita bersyukur diberi rezeki, kita bersyukur diberi dapat segalanya. Kata Allah, la azidannakum, pasti aku tambah. Wa in kafartum, tapi kalau kamu kufur, kamu tidak terima kasih, ya, kamu kufur. Masuk kau punya pula tenaga aku, kuat aku, usaha aku itu dari Allah. Aku lah yang bergawe siang malam, pergi motor jam 4 subuh, pergi dodos jam 3 subuh. Ada pergi dodos jam 3 subuh? Mana tahu saking pandai yang bergawe.
pikiran aku, usaha aku loh. Nah kata Allah, yang bagi tenaga kamu siapa? Allah tarik dengan kita kau. Allah tarik kekuatan kita tak bisa apa-apa. Walaupun nampak gagah, badan gedang, nampaknya Allah tarik kekuatan terkapar. Itu tak bisa dilakukan kepada Allah. Dikit dah Allah tarik tak, syarat dikit deh. Ya, dikit deh. Syarat itu dijepit Tuhan, bukan ditarik. Kalau diputus saja itu apa? Dikit deh kan. Kalau ada seorang kamu, orang tegak dikit melundung. Sakit kita. Nah, dia kata Allah, walain kafartum, kalau kamu kufur, kamu tidak mengakui kepunyaku kata Allah, kamu tidak mengakui ini nikmatku, kamu tidak menyadari ini dari aku, sehatnya dari aku, tenaga dari aku, rezeki dari aku, kamu mengasuh punya kamu enggak. Iko ya Allah, kalau aku tidak banyak pegawai, tidak kamu mungkin kebodoh aku boleh bangun. Wah, coba kepalan dengan aku. Kau kepalan? Padek nebak, padek nebas, padek nodos, padek nyangkul, kepalan. Kau habis tanah dindas sebagai hektar. Dia lupa itu ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku kata Allah, la u'azibannakum inna 'adzabi lasyadid. Pasti aku azabku sangat di dunia ini kita merasa bagaimana, apalagi di akhir. Tapi saya yakin kita di situ adalah orang pada bersyukur. Alhamdulillah. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pasal kita apa lagi kurangnya? Nikmat mana lagi kamu dustakan? Kita lah dijadikan manusia, dijadikan beriman, dijadikan Islam, diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, ada kendaraan, yang jantan ada bini, yang betina ada laki. Kecuali Ustaz gak boleh bini. Apa lagi kurangnya? Mana lagi kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang tak ditusulkan? Kebun ada, makan ada. Ya Allah beri apa? Allah beri pakaian ada. Semua yang sudah Allah beri. Apa lagi? Apa lagi dana sembahyang? Apa lagi dana ngaji? Apa lagi dana berzikir? Apa lagi dana bertobat? Apa lagi Allah? Apa lagi mati ini baru kabar? Macam orang tadi yang tak balik hidup. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Apa lagi kata Allah? Kita buat lagi kurangnya. Itu tak makmur. Untuk itu pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah. Ada bersyukur kita dengan lisan, alhamdulillah. Ada dengan qalbu, kita senang kepada Allah yang sudah memberi kita rezeki. Ada dengan amal, macam mana dengan amal? Wujud syukur kita, perintah Allah kita laksanakan. Ya, berguyur-guyur jadi. Kalau dah telat seminggu sekali sembahyang, seminggu, 2 minggu sekali. Telat seminggu sekali sembahyang, dari mana deh? Hah? Jangan telat ya Allah, jangan sibuk, kubur dan minum bersama luas. Ya, sama nak potong, sawit nak berdodos, nak segala macam nak dipupuk dan sempat. Sudah 2 minggu sekali. Pula sembahyang 2 minggu sekali. Ya. Tidak sehari sekali. Sudah itu guyur. Mudah-mudahan sampai nanti sehari itu 5 waktu. Tapi sakit kok wajahnya sekian loh. Orang sembahyang loh. Rajin ruku, rajin sujud. Alhamdulillah. Ya tuh. Jangan tuh belak muluan ini. Orang sembahyang tak tuh muluan, tahu muluan tak? Saya tuh kalau dulu semua payah nak ada siapa tuh tak. Kalau bahasa Jambi tak bahasa Jambi dulu lah kan. Apa itu bahasa Inggris deh? You understand? Apa bahasa Arab? Fahim tuh? Anak takkan lebih Arabia?
sudah lah. Jangan duluan tuh ya. Duluan doa mesti majelis, tapi tidak yakin. Majelis Muhibbul Mustafa ini dan cukup. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalun nas fi yaumil qiyamah. Orang yang paling utama nanti di hadapanku pada hari kiamat. Nanti dia yang kedudukannya tinggi, kedudukannya mulia di hadapan Rasulullah di hari kiamat nanti. Kita pengen nak besar di hadapan Rasulullah, nak utama di hadapan Rasulullah, ada pandangan di hadapan Rasulullah. Apa kita pengen dekat kaum berumur? Ada orang nanti di akhirat nanti satu tempat dengan berumur dan kaum. Kalau kepengen nak jumpa korun berlalu, nanti di akhirat bisa sedang, sekampung dengan korun. Tapi kata Rasulullah, awlan nasbi yaumil qiyamah. Nanti orang yang utama, yang tinggi, yang besar, yang mulia di hadapan pada hari kiamat siapa? Aktsaruhum alayya salat. Mereka yang banyak berselawat kepada Allah. Ya. Mereka yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga perlu mengucap selawat. Ya. Minimal dalam sholat. Dalam sholat kita baca tak selawatnya. Aku ketinggalan beda. Jadi selawat itu rukun. Kalau selawat yang dibaca tak sah dengan kita. Kalau ngaji kitab Safi Nabi Najah. Ya, kita nggak bisa ngaji kitab Safi Nabi Najah. Itu selawat. Itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lupa dalam berselawat, lalai dalam berselawat, apalagi meninggalkan sholat. Kalau kita ingin nanti utama, bahagia, mulia, tinggi di hadapan Rasulullah, banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli siapa yang berselawat kepadaku walau sekali, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepada 10 kali. Sekali kita berselawat kepada Rasulullah. Tadi kita baca selawat Jibril. Ya. Tadi banyak juga berselawat sallallahu alaihi Muhammad. Protokol baca selawat, yang baca sambutan baca selawat, dan ini malam 20 kali kita berselawat. Tapi kata Rasulullah, "Man shalla 'alayya wahidatan." Barang siapa yang berselawat kepadamu sekali, sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Apa makna selawat Allah kepada kita? Allah turunkan rahmat. Allah hapuskan dosa. Allah angkat derajat. Allah tinggikan maqam kita. Allah tunaikan hajat kita. Wa man shalla 'alayya 'ashran. Dan barang siapa yang berselawat kepada 10 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada 100 kali. Teruslah berpuluh kali lipat. 10 kita berselawat, 100 kali Allah berselawat. Ini keagungan selawat. Ini kebesaran selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya
yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka galau-galau malaikat itu berselawat kepada Nabi. Malaikat itu galau seluruhnya berselawat kepada Nabi. Tak pakai stop, tak pakai berhenti, semenjak ciptakan sampailah kiamat lagi mereka tak berselawat. Kenapa? Kita tahunya dan kata-kata yusalluna itu menunjukkan senantiasa mereka selalu dan senantiasa berselawat kepada Nabi. Dan Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi yang diajak adalah orang beriman. Kalau tidak beriman tak disuruh bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya. Tapi yang dipakai siapa juga? Yang diajak siapa? Yang disuruh siapa? Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong orang beriman. Kalau tidak ada iman, tak sampai di situ. Inilah bukti kita ada iman. Dan kita termasuk orang yang dipanggil, diajak oleh Allah. Kalau orang yang tidak diajak oleh Allah, tidak disuruh Allah, tak mau dia. Keluar dia, terpisah dia, tersingkir dia, tak masuk dalam golongan itu, dan dia tidak akan dipanggil dan diajak. Alhamdulillah, kita tergolong orang beriman. Apa kita dalam malam hadir dan selalu bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan. Barang siapa yang berselawat kepada aku 100, kata Allah, kata Allah lahu, Allah tetapkan baginya baina ainaihi, di mukanya antara matanya apa di situ ada tanda. Allah tetapkan ada capnya. Apa? Bara'atan minan nifaqi, orang kau adalah bebas dari penyakit hati, penyakit munafik. Penyakit munafik apa? Di depan elok, belakang itu main mutu, mulutnya tersenyum, mulut di dalam hati. Itu orang munafik lah, pemain apa kabar? Cuma keadaan sehatlah, belum ada celaka. Orang nafik itu ayo, yang musa itu orang nafik lah, yang cak-cak baik, buah-buah kemudian kalau bahasa kita pepatah Melayu, orang menggunting di dalam lipatan, musuh dalam sendiri. Kalau pedagang sama pedagang biasanya. Oh toko buka, sana toko buka bulan. Yang saya kok rugi bangkrut, yang sudah buntung datangi, aku kabar ini aduh susahnya, apa dagang kaya, kalau tidak bangkrut lah, sabar lah ya, itu biasa dagang, dalam hati alhamdulillah uang saya cekok. Boleh juga main, tapi hati ya. Tapi orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah bukan main. Allah bebaskan dari sifat munafik. Ada kawan pula sakit, apa kata hatinya? Masalah kalau butuh waktu, kosong hatinya. Maka orang berselawat kepada Rasulullah SAW, Allah bebaskan dari sifat munafik. Kemudian apa lagi? Ya. Wa askanahu yawmal qiyamah. Bara'atan minan nifaqi, kemudian wa bara'atan minan nari, bebas dari siksa api neraka. Kita apa kita andalkan nanti? Tidak kita andalkan nanti di hari kiamat. Amal kita banyaklah bumbu yang terbaik. Pahala kita, maka banyak dosa kita dan pahala. Bayangkan kalau orang betina usia balai kapan? 9 tahun dah balai.
balik itu apa? Lah cukup umur. Apa artinya? Lah mukallaf. Apa arti mukallaf? Sudah dibebani syarat. Kalau dia buat baik dapat pahala. Kalau dia buat salah, buat melanggar perintah dapat dosa. Suatu mukallaf. Usia kapan? 9 tahun. Bayangkan nyai-nyai di usia 9 tahun sampai kini yuk. Usia 10 tahun, 11 tahun lagi nak kabar gitu. Semayang di semayang, puasa di puasa, zikir di zikir. Apalagi usia remaja, lagi tahulah remaja, lagi remaja, nunggu pengantin, nama pengantin nama apa? Ya. Kenapa berandakan? Waktu pengantin ketemu anak, ada puasa pula. Ada tak utang puasa? Hah? Berabun. Tidak ada lagi. Bayar. Ya, utang Ramadan itu wajib bayar. Qadha namanya. Ya, nanti ditaruh oleh Ustaz Iki nanti macam mana cara qadha Ramadan itu. Kalau Ramadan kita lagi apa Ramadan pula utang lu lumayan banyaknya. Ya, kita cicil kepada Allah, terkini kepada Allah Subhanahu wa taala. Guyo-guyo jadi dapat sehari itu banyak istighfar. Kalau orang jantan macam mana? Usia 15 tahun. Kalau zaman kini 15 tahun itu tua orang. Ya kenapa? Budak 10 tahun lebih parah lagi. Kita pakai zaman teknologi, zaman pendidikan, era milenial. 9 tahun dah pandai budak gini lah. Datuk ini cara apa dia? Apa? Internet semacam ada. Segala kita tengok dalam tu. Dia SD gini lah. Kita orang campur umur 15 tahun atau 13 tahun atau belum mimpi. Kini 10 tahun dah pandai. Dah terti dia. Dah punya cewek dia. Nah, atau yang beranak usia 9 tahun. Sakit padeknya. Patilah balik. Pati suruh kalah. Nah, usia itu sampai kita tua ni. Ya Allah, Allahnya kewajiban kita sudah kita tinggalkan. Ya, semayang kita, puasa kita, macam-macam. Apa yang kita dari akhirat nanti? Mereka syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa askanahu yaumil qiyamah ma'a syuhada. Dan orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah, Allah tempatkan nanti beserta para syuhada. Syuhada itu apa? Orang yang berjuang kemudian meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka perang sabilillah. Ada Sayyidina Hamzah, ada sahabat-sahabat Rasulullah yang lain yang begitu banyak sampailah hari kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dusun kita ni, kampung kita ni, karena banyak berselawat, ada majlisnya tiap malam Sabtu, baca selawat, Allah turunkan rahmat, menjadi kampung yang makmur, kampung yang diridhoi, kampung yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kampungnya baik-baik, diberi petunjuk oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat banyak selawat, majlis selawat, generasi kita menjadi generasi yang baik, generasi yang bebas dari narkoba. Ada narkoba itu? Senyum beda dulu. Mudah-mudahan jauh dari narkoba gini sampai ke kampung. Tak tua, tak mu, tak jantan, tak beti. Mudah-mudahan dijauhkan dari judi slot. Ada judi slot. Nah, tahu untuk judi slot. Iko bahaya zaman kini loh. Iko yang rusak. Ya, rusak, kusut, merusak peradaban. Banyak tua-tua yang cerai kalau judi slot. Apa motor terjual, ada rumah terjual,
ini dan keluarnya. Banyak pengaruh itu. Mudah-mudahan dengan berkah selawat Allah jauhkan. Amin. Allahumma amin. Generasi kita menjadi generasi yang soleh dan soleh. Ikut majelis ngaji. Sudah maghrib dia ngaji, sudah isya baca selawatan. Dia terus hari-hari ngaji. Allah timbulkan berkah. Inilah harapan kita ada majelis muhibbul Mustafa. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya ngaji? Apa pentingnya untuk ilmu? Apa pentingnya belajar? Wajib tak wajib? Perlu tak perlu? Sangat wajib. Rasulullah bersabda, apa sabda Rasulullah yang disampaikan kepada kita umatnya? Talabul ilmi faridatun. Nuntut ilmu itu sangat wajib. Sangat wajib. Kalau bahasa Jambi itu wajib niat, ada niatnya. Di mana dapat makna niat? Faridatun. Faridatun ada maknanya sirat balaghah. Artinya sangat. Di mana maknanya ada tamarobuto? Tamarobuto itu bukan makna muannas, tapi makna balaghah. Artinya apa? Sangat wajib. Kepada siapa wajibnya? Ala kulli muslimin, kepada tiap-tiap orang Islam. Laki-laki maupun perempuan. Anak muda apalagi orang ngaji kau bukan orang muda, yang tua tambah wajib. Kenapa? Kita lah hampir mati. Kaki kita mati dalam keadaan jahil, tak tahu dia apa-apa, tak tahu dia hal. Umur sudah sekian lamanya, tapi dah mati. Tapi Allah tanya, dulu kau hidup apa beda-beda? Masa masuk kencing beda tahu, gitu dia kan? Ayo, ya Allah kalau masuk kencing itu apa? Tinggal siram lagi. Tak ada ilmu ada belajarnya. Ya. Belajar dia apa? Dia tak pakai. Pakainya apa tadi? Tak taharah. Itu belajar. Mulai itu dari kita bab taharah. Kenapa? Sembahyang itu anak kuncinya wudu nanti. Wudu anak kuncinya apa? Adalah istinja. Kalau kita istinja tidak bersih, tidak sah, wudu tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sembahyang tidak sah. Artinya apa? Nak ngaji. Ya. Kalau jantan kalau kencing itu nak istibrak. Istibrak apa? Nak berdehem kencing bertumbuh di kaki sebelah kiri, ya, supaya dia habis tuntas. Apa berdehem tu? Aku berdehem namanya. Kenapa kata Rasulullah banyak siksa kubur tu? Gara-gara kencingnya nak bersih. Cukup kencing tegak berbasuh tidak. Tak apalah, kami sembahyang tak juga, ibu mandi balik. Takut tidak sembahyang. Itu belajar dipakai namanya istirahat. Maka ngaji itu kena wajib. Belum lagi yang lain ayat yang nak dipakai yang mana? Cara berwudu macam mana? Belajar. Kau mungkin sembahyang pula. Ni rukun wudu, rukun solat, wajib solat, sah solat. Kita tak belajar. Lalu ibadah pun ada ilmu. Lalu ilmu itu macam mana? Nak ngaji. Maka ngaji punya wajib. Alhamdulillah di dusun kita sudah ada majelis ilmu. Alhamdulillah, walaupun seminggu sekali. Jadilah alhamdulillah. Nanti di dalam kubur kita sudah meninggal. Ditanya malaikat, ya. Kau lah pada tukang, salah kau lah, lagi ngaji kau cabut. Coba dulu, jangan dicabut dulu dengan waktu. Aku lagi ngaji. Maka orang yang belajar, walaupun dia sudah meninggal, terhitung orang yang belajar dan orang yang dapat. Kita bukan masalah dapat dan dapatnya, yang penting ikut majelis ilmu. Ya. Seperti ngaji. Nah, lalu apa lagi ilmu yang pertama yang wajib dipelajari? Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama dalam agama kita apa? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertahu tapi tidak kenal. Tahu tapi tidak kenal. Siapa Tuhan? Allah.
Kenal tak? Tahu dengan Jokowi? Pernah berjumpa? Kita ada kenal tu. Sebab tahu, kenal tidak. Itu pengalaman saya. Ada orang bercakap dengan saya. Dia cerita dia. Ngobrol-ngobrol, saya tu ada dua kumpul. Siapa namanya Kang? Salahuddin. Di mana dia? Di pesantren dalam tauhid. Ya. Sudah aku cakap ngobrol-ngobrol, pernah berjumpa tak? Belum tapi tak ke. Jadi dia cakap je lah Salahuddin tu. Dia cerita orang banyak cerita kan, kenal tak? Pernah berjumpa tak? Itu namanya orang tahu tapi tak ke. Walau Salahuddin yang jemput itu lah nanti cakap. Jadi katanya jadi kan, lalu saya walau Salahuddin astagfirullahaladzim. Itu namanya tahu tapi tak kenal. Kita yang kau tahu Tuhan itu siapa? Allah. Kenal tidak? Maka sekali itu awaluddin ma'rifatullah. Pertama dalam agama kita mengenal Allah Subhanahu. Maka kita ucapkan nama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertama sekali itu terbang. Kau anak kunci masuk Islam lo mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertama kita takrir dengan lisan. Nanti kita tasdik dengan qalbu, membenarkan dengan hati, baru mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi apa yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita betul-betul dapat menghambakan diri kepada Allah. Kita menyembah itu tepat siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Takutnya apa nanti? Ya, ketika kita di akhirat, ya, kita minta dibuka catatan amal kebaikan kita. Ya, wahai hamba-Ku, tengok kau ni dia ketik pahala. Ya, pas di pahala sembahyang dia ketik juga. Buka. Protes hamba ni, ya Allah, aku sembahyang terus. Ya, aku solat terus. Solat aku di masjid berjemaah. Bahkan aku sembahyang sunat, tahajud, duha. Tapi kata Allah, dia ketik catatan pahala. Tak ada catatan sembahyang kau. Yang ada cuma nunggit dengan kamu tidak ada rukuk dan sujud. Yang ada nunggit nyembah ini. Kamu bukan rukuk dan sujud dan bukan menghadap Allah, tapi lagi nunggit nyembah Kenapa? Tak tahu siapa yang disembah. Oh rukuk, oh sujud, oh sembahyang. Tak ngaji, tak belah. Lalu macam mana? Namanya ngaji tauhid. Oh kita dulu ngajarkan, guru kita diami ke? Ayo ngaji tauhid. Wujud, tidak, baqa, mukhalafah ta'ala al-hawadisi. Ya ruhu binafsi. Oh, tak sampai apa? Itu adalah makna doman, makna kandungan, isi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi sifat 20. Mudah-mudahan lagi guru ngajar ngaji tauhid. Ya. Karena itu penting. Kenapa inilah pertama agama? Rasulullah SAW pertama sekali disampaikan ke umat apa? Tak ada yang lain. Yang pertama sekali disampaikan Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang sebenar ada kecuali Allah. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, hanyalah Allah. Tidak ada yang menyembuhkan, hanyalah Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, punya Allah, dalam kuasa Allah, dalam kehendak Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Nah, belajar kita akidah 50. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. 24 sifat wajib bagi Rasul, 4 mustahilnya, 1 harus. 21 tambah 9 50. Orang Jambi juga akidah 50. Ada lagi ngaji ya. Itu nak ketik dalam Al-Quran kata juga, itu tak paham. Ini adalah makna daripada la ilaha illallah. Kalau kita cuma lagi la ilaha illallah tak paham. Maka harus diurai, harus dibentangkan, harus dijelaskan, harus diterangkan, harus digali. Inilah makna la ilaha illallah. Awwalud din ma'rifatullah. Ikut nak ngaji, nak belajar. Nabi diutus bukan urusan dagang. Kalau pedagang pada lawan jahiliyah, ahli dagang kalau itu. Nabi diutus bukan untuk memelihara hewan ternak. Sebelum Nabi diutus orang adik beringonan ribuan ada untung, kudun, kambing. Nabi diutus bukan untuk ngajarin kebun. Sebelum Nabi diutus kebun orang itu luas, kebun ribuan hektar. Ada cerita kebun setunggu. Ya. Lalu apa Nabi diutus? Untuk membawa risalah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya dalam hati kita ada keimanan bahawa segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita Allah yang memberi kehidupan. Rezeki kita Allah yang memberi rezeki. Sehat kita Allah yang menyehatkan. Macam mana supaya kita menyandar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mendudukkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan Allah sebagai Tuhan kita. La haula wala quwwata illa billahil azim. Itu kalau pandai nyebut la haula wala quwwata illa billah. Isi apa? Maknanya apa? Nama macam mana? Nak mudah-mudahan terus kita belajar. Kemudian apa lagi? Kita nak belajar tasawuf. Apa itu? Ilmu yang membahas bagaimana untuk memperbaiki hati. Ya. Tadi apa judulnya ini? Merapatkan zuhir, merajut batin. Ilmu zuhirnya oke. Ilmu batinnya apa? Belajar ilmu tasawuf. Kaki jangan belajar tasawuf miskin lagi. Kaki baju bubu, selop lain sebelah. Memang lain sebelah lah. Kalau kadang galau itu bahaya. Rambut ugau, ya kan? Panjang gila. Itu nak belajar tasawuf. Itu namanya makhluk. Pelajaran tasawuf itu ada memperbaiki hati. Macam mana supaya hidup kita tak iri ikut iri hal. Gawe kita banyak iri, banyak senang lihat orang susah lihat orang senang. Orang lain beli mobil baru, kita yang kelaparan. Yang penting kepala tensi naik, ngapo tetangga sebelah di mobil. Ya. Lebih bakal lagi apa? Tetangga sebelah dapat menantu kayu. Ya. Dapat menantu kayu, gagal pula, baik pula, awas sebelah rumah yang demam. Oh, lagi dapat salah seminggu dah demam panas, bawa rumah sakit ngapo? Rupanya orang sebelah tu dapat menantu kayu. Tak terlap dia nengoknya, apa dah dapat dia? Apa dah dapat dia aku? Atau selama dah dapat mesti dia. Itu bahaya penyakit ini tu. Ada lagi yang penyakitnya takabur, merasa paling besar, merasa paling mulia, merasa paling tinggi, merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Itu takabur. Walhal kita tak ada apa-apa. Kalau Allah tak beri tenaga, mana lagu kita? Itu nak belajar. Kemudian apa lagi? Belajar sabar. Orang mudah nyeburnya, payah ngalangnya. Sabar, tahu dia nak nyebur, belum dicip je.
Tapi itu harus belajar, harus sabar. Kenapa? Karena Allah katakan isbiru wasabiru, sabarlah dan disabar-sabar. Kalau masuk Jambi kau aku masuk dia, aku masuk dia asal sabar. Nah itu nggak belajar. Kemudian lagi tawakal, banyak lagi di dalam batin itu semuanya ada di tasawuf. Nah, jadi belajar tauhid, kemudian belajar fikih, belajar tasawuf. Kau nak ngaji, kau udah ngaji dah dapat. Kaki itu je eloklah, pandailah tua enak amat tiba-tiba dia tua pandai. Nak belajar, nak ngaji, nuntut ilmu. Orang yang belajar, tidak dikaji, tidak dapat. Orang belajar, apa yang dapat ni? Aku lagi tidak belajar. Nah, maka kita ada majlis ilmu kita, terus kita belajar dan belajar. Kenapa? Hukumnya wajib. Dalam sabda Nabi yang Nabi katakan, man salaka, siapa yang berjalan, yatlubu fihi ilman, menuntut dalam perjalanan akan ilmu. Siapa yang keluar, siapa yang berjalan untuk ilmu, apa kata Allah? Salakallahu lahu. Allah jalankan baginya apa? Min turukil jannah, jalan menuju surga. Artinya apa? Orang dalam duduk majelis ilmu yang pergi keluar dari rumah pergi majelis ilmu, hakikatnya sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana pula jalan menuju surga? Kenapa? Kebaikan itu harus dengan ilmu. Ibadah itu harus dengan ilmu. Perintah itu harus dengan ilmu. Ketika ibadah dengan ilmu, perintah dengan ilmu, maka dapatlah kebaikan, baru dihantarkan menuju surga. Kalau kita semayang, ibadah lain tanpa ilmu, al-ibadatu bila ilmin mardudun. Ibadah tanpa ilmu itu tertolak. Nah, mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan kepada kita. Amin. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Allah berikan tunjuk kepada kita. Amin. Allah berikan kita selera dan kemauan dan semangat istiqomah dalam menuntut ilmu. Allah berikan guru kita sehat selalu. Tapi kalau guru dah merajuk, gawat. Ya. Kalau anak murid malas, biasa. Tapi kalau guru dah malas, itu sangat bahaya. Ya. Mudah-mudahan guru kita diberikan istiqomah dalam mengajar. Dan bukan hanya di majelis kita, mungkin ada tempat lain yang buka majelis, kita datanglah. Sekarang enak, tempat untuk itu banyak. Apa? Bisa baca buku. Kemudian apa lagi? Bisa baca Google. Tapi kalau pakai Google tak ada penunjuknya, tak ada yang arahkan. Nanti bahaya. Kenapa? Siapa yang menuntut ilmu tanpa guru, fasaitonu syaihuhu. Siapa yang belajar tanpa ilmu, tanpa guru, maka setanlah yang jadi guru. Orang kalau belajar dari ilmu, dari guru, gawe bertengkar. Ya. Hobinya bertengkar. Nah, mudah-mudahan kita di dusun ini Allah berikan rahmat, Allah berikan berkah. Majelis ilmunya terus hidup. Majelis ilmunya istiqomah. Masyarakat kita rajin untuk ilmu. Anak-anak kita punya semangat untuk ilmu. Gurunya pun semangat untuk mengajar ilmu. Dan keberkahan satu kampung, kalau di situ ada majelis ilmu. Keberkahan satu kampung, di situ ada majelis zikir. Keberkahan satu kampung, di situ ada guru-guru. Kalau bukan majelis ilmu dan majelis zikir, kampung itu ibarat mati, seperti kuburan. Ya. Keberkahan satu kampung adalah ada majelis ilmu dan majelis zikir. Untuk itu kita bersyukur di kampung kita ada majelis ilmu. Alhamdulillah. Sekali lagi kita semuanya di hujung akhir hayat kita dia tua kan dengan sisa ini. Dengan sisa umur lagi, belum mati lagi, mau giliran lagi. Ya bapak-bapak, tahu lah kami di majelis kami itu tiap minggu ada mati giliran. Kok minggu depan giliran siapa lagi dia bilang. Kenapa? Tinggal doang. Oh, ya kan? Semua
mati lagi. Mudah-mudahan meninggal kita dalam keadaan ilmu. Amin ya Rabb. Kenapa? Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang keluar rumah niat nak pergi ngaji, maka dihitung orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabilillah. Kalau meninggal dia mati syahid. Kalau orang syahid syukurlah tempat kembali. Masya Allah, betul hebat majelis ilmu. Ya, maka kita yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, jantan, betina, sehat, sakit, hadirilah. Kalau kita sudah meninggal, pasti bisa. Kenapa? Ternyata majelis ilmu itu tempatnya manzilahnya banyak. Satu majelis ilmu itu manzilahnya satu taubat. Saya dikatakan siapa yang keluar rumah pergi ngaji, malaikat-malaikat itu menghamparkan sayapnya. Apa yang menghamparkan sayap? Senang, bahagia, syukur hati dengan orang pergi ngaji. Kemudian apa lagi? Ikan-ikan yang ada di air, yang disuruh di laut, galau-galau memohon ampun. Ya Allah ampunilah siapa yang sedang mengaji. Ya Allah ampuni dosa-dosa siapa yang sedang menuntut ilmu. Ya Allah ampuni kesalahannya. Itu majelis kelompok jamaah yang sedang menuntut ilmu. Keluar dari menuntut ilmu, Allah hapuskan dosa kita. Ya. Belum lagi ini rahmat Allah, belum lagi kebajikan, hidup berkah. Mudah-mudahan meninggal kita pun dalam keadaan untuk ilmu. Nah, apa lagi kita? Ya, mari sudah ada dan kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Amin. Ya. Allah izinkan kita dulu di majelis ilmu. Kemudian Nabi bersabda lagi, kalau kamu lewat, ya, kemudian kamu bertemu dengan Riyadul Jannah, ada taman surga. Sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa taman surganya? Majelis zikir atau majelis ilmu. Majelis zikir atau majelis ilmu. Hakikatnya kita masuk dalam taman surga. Kenapa? Disitulah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah tinggikan derajat. Nah, begitu besar manfaat dan faedah majelis ilmu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Kenapa di sisa-sisa umur kita tidak lain tidak bukan melainkan kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, Amin. membawa iman, Amin. apalagi mengucap la ilaha illallah. Bagus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi dusun kita, dusun ini berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat kita, masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kita, datuk kepala desa kita, ketua BPD kita, ketua lembaga adat kita, ketua RT kita, tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi kita yang muda-mudanya, yang lagi sedang hebat-hebatnya, yang sedang lajang-lajangnya, generasi pemuda kita yang harapan kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi kita jauh dari pergaulan bebas, jauh dari narkoba, jauh dari judi online, jauh dari pengaruh-pengaruh yang jahat, jauh dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Mudah-mudahan mereka adalah kebanggaan kita. Yang dalam Al-Quran dikatakan qurratul a'yun, penyejuk hati kita. Ya, jangan sampai anak keturunan kita, generasi kita ucapkan, ya Allah, apalah juga lahir pun aku. Ngapa nyusahkan hati? Ya, banyak perkara diurus. Nah, mudah-mudahan Allah hindarkan. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah majelis kita pada malam hari ini. Yang ada masalah Allah selesaikan masalah. Amin. Yang ada perkara ada solusi. Amin. Yang ada hutang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang. Kebun luas hutang lagi. Mudah-mudahan Allah lunasi hutang kita. Ada jalan keluarnya. Yang masih bujang mudah-mudahan cepat pengantin. Amin. Apalagi guru kita. Ya, sedikit.
Belum nak pengantin. Nyesal nanti kalau tamat. Yang masih gadis mudah-mudahan dapat jodohnya yang soleh, yang baik. Jangan nanti pengantin nyesal bang aku dapat laki macam kau. Mudah-mudahan dia berkah majelis ilmu pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.